thrifting itu keren, terus kayak kreatif dan lebih sadar lingkungan. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan juga dekat sama kita. Pertanyaannya, sebenarnya thrifting ini benar-benar peduli lingkungan atau hanya tren terbaru yang sesaat aja? Padahal belum tentu semua orang yang thrifting itu benar-benar peduli lingkungan ya. Konsumen punya satu atribut yang dianggap paling penting. Dalam kasus ini, kualitas menjadi prioritas utama. Oke, langsung aja kita mulai podcastnya. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami, yaitu podcast Wawa dan Ayah, kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan juga dekat sama kita, apalagi yang mahasiswa nih. Coba jujur, siapa yang pernah bilang ke dirinya kalau aku tuh thrifting karena peduli lingkungan, padahal lagi hemat aja. aduh, diserang dari awal banget ya. Tapi serius deh, konten thrifting haul ini lagi rame banget. Di TikTok rame, di Instagram rame, bahkan teman-teman kita itu juga mulai thrifting. Pertanyaannya, sebenarnya thrifting ini benar-benar peduli lingkungan atau hanya tren terbaru yang sesaat aja? Duh, menariknya. Hari ini kita nggak bakalan cuma ngobrol berdasarkan opini ya, tapi kita bakal ngebahas nih berdasarkan nilai riset yang kita punya, yang dimana dilakukan terhadap 30 responden tentang perilaku konsumen dalam aktivitas thrifting. Dan kita juga bakal menghubungkan beberapa teori perilaku konsumen, mulai dari konsep diri, konsep pengambilan keputusan, pengaruh media sosial, bahkan sampai perilaku pasca pembelian. Ya cuma itu sih, dan tentunya nih kita akan melihat dari dengan kaitannya SDG 13 nih, yaitu aksi perubahan iklim. Oke, langsung aja kita mulai podcastnya. Menurut kamu, kenapa sih thrifting bisa populer sekarang? Nah, kalau menurut aku sih, dia tuh ada 3 faktor utamanya sih. Yang pertama dia tuh kayak lebih murah, yang keduanya tuh dia lebih unik, terus yang terakhir nih dia tuh kayak lebih relate aja dalam kehidupan Gen Z. Bener banget sih. Soalnya kalau beli baju di toko biasa, kadang baru pakai sekali udah ketemu orang lain yang pakai bajunya itu sama kayak kita. Nah, itu yang berkaitan dengan konsep diri, atau biasa kayak bahasa gaul lebih kerennya tuh konsep, self konsep aja. Hah? Maksudnya itu gimana ya? Nah, jadi dalam perilaku konsumen ini, seseorang cenderung memilih produk yang sesuai dengan citra dirinya nih yang ingin ditampilin. Jadi orang gak cuma membeli pakaiannya doang, mereka juga membeli identitas. Berarti saat seseorang memilih pakaian thrifting yang unik, sebenarnya mereka itu lagi menunjukkan siapa dirinya ya? Tepat banget. Jadi berdasarkan hasil riset nih, banyak responden memandang pengguna pakaian thrift nih sebagai individu yang kreatif, unik, dan punya gaya sendiri loh. Menarik ya. Jadi ternyata alasan orang thrifting bukan cuma soal hemat ya. Bener dia tuh ada kebutuhan hidup yang berbeda gitu. Aku punya pengakuan. Kadang aku suka TikTok 5 menit, tiba-tiba pengen belanja. Tapi itu bukan cuma kamu doang sih, Wah. Menurut riset kita, responden banyak mencari informasi tentang thrift itu melalui media sosial dan marketplace ya. Nah, iya Wah, dalam perilaku konsumen itu disebut social search. Bahasa gampangnya itu gimana ya? Jadi lebih gampangnya tuh kayak proses mencari informasi dari lingkungan sosial dan media digital sebelum melakukan pembelian tuh.
Makanya video OOTD, thrift haul, atau rekomendasi toko itu berpengaruh banget ya. Betul wah, media sosial nggak cuma memberi informasi, tapi juga membentuk persepsi. Persepsi yang bagaimana? Misalnya nih wah, orang yang mulai menganggap thrifting itu keren, terus kayak kreatif dan lebih sadar lingkungan. Padahal belum tentu semua orang yang thrifting itu benar-benar peduli lingkungan ya. Nah, iya wah, itu yang nanti kita bahas lebih dalam. Aku dulu pikir orang thrifting asal murah langsung beli. Ternyata enggak loh ah. Iya, aku kan baca-baca nih dari hasil riset yang kita punya bahwa kualitas itu justru menjadi pertimbangan utama ya. Betul lah, konsumen biasanya meriksa bahan, kondisi pakaian, model, dan kenyamanan. Nah, ini termasuk ke teori apa ya? Yang pertama, aturan aksiografis. Aduh, bahasanya berat ya. Sederhananya, konsumen punya satu atribut yang dianggap paling penting. Dalam kasus ini, kualitas menjadi prioritas utama. Jadi walaupun murah, kalau kualitasnya jelek tetap nggak dibeli nggak sih? Tepat sih wah. Tapi aku pernah sih beli baju thrift yang warnanya memang agak pudar. Tapi karena modelnya lucu ya tetap aku beli. Nah, itu termasuk ke aturan kompensatori. Artinya, Kekurangan pada satu atribut bisa ditutupi tuh oleh kelebihan atribut lainnya. jadi kalau kualitasnya sedikit kurang tapi modelnya bagus dan harganya murah, orang masih mau beli nggak sih? Persis sih wah. Berarti selama belanja otak kita tuh tanpa sadar kayak kita tuh lagi menimbang plus minus barang yang kita mau beli. Bener wah. Aku penasaran, menurut Ayah apa yang sebenarnya dicari orang saat membeli pakaian thrift? Ada dua hal sih wah. Yang pertama tuh manfaat simbolik dan manfaat fungsionalnya. Coba jelasin apa sih itu? Nah, manfaat simbolik ini berarti pakaian yang digunakan untuk menunjukkan identitas, gaya hidup, dan citra diri. Kayak ingin kelihatan unik dan beda ya. Betul wah. Sedangkan manfaat fungsionalnya tuh berkaitan dengan kualitas, kenyamanan, kegunaan pakaian. Berarti konsumen ingin dua-duanya, tampil keren dan tetap nyaman. Iya wah. Kalau salah satu yang nggak terpenuhi tuh, kepuasan konsumen bisa berkurang loh. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Apakah thrifting benar-benar menyelamatkan diri? Jawabannya itu iya, bisa enggak wah. Oh gitu sih. Karena berdasarkan riset nih, mayoritas responden percaya bahwa membeli pakaian bekas dapat membantu mengurangi limbah tekstil. Tapi motivasi mereka nggak selalu karena lingkungan kan? Betul sih wah. Banyak yang membeli karena harganya tuh jauh lebih murah, terus modelnya unik, dan ingin tampil beda aja. Jadi sebenarnya ada dua motivasi yang berjalan secara bersamaan ya. Motivasi lingkungan dan motivasi psikologis. Tepat sih wah. Kalau beli satu baju thrift dan dipakai bertahun-tahun itu sustainable nggak sih? Tapi wah, kalau beli 10 baju hanya karena murah, terus disimpan di lemari, itu tetap konsumtif. Iya sih. Berarti masalah utamanya bukan pada barangnya, tapi pada perilaku konsumennya. Setuju sih wah. Dan disinilah kaitannya dengan SDG 13 tentang aksi terhadap perubahan iklim. Karena semakin lama pakaian digunakan, semakin sedikit limbah tekstil yang dihasilkan. Aku mau jujur lagi nih, aku pernah kayaknya nyesel banget beli baju thrift. Kenapa wah? Karena pas aku beli di pasar tuh kelihatannya bagus, tapi pas di rumah ternyata nggak cocok. Nah, itu tuh namanya disonansi kognitif. Alias penyesalan setelah membeli ya. Bener wah.
Biasanya terjadi karena ekspektasi nggak sesuai dengan kenyataannya. Terus kalau bajunya udah nggak dipakai, biasanya diapain ya? Nah, ini masuk ke konsep disposisi produk. Dan kabar baiknya, mayoritas responden nih yang ada di mini riset yang kita punya, mereka tuh lebih memilih menjual kembali pakaian mereka daripada membuangnya. Itu menunjukkan adanya perilaku konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Berarti responden kita itu keren-keren lah ya. Iya sih, Wak. Oke, sebelum kita tutup nih podcastnya, aku punya pertanyaan yang mengganjal banget. Apa tuh, Wak? Menurut kamu nih ya, thrifting ini bakalan bertahan lama atau cuma tren sesaat aja? Wah, pertanyaannya menarik ya. Kalau lihat perkembangan sekarang nih, menurutku thrifting itu punya peluang menjadi gaya hidup yang bertahan lama sih, Wak. Apa? Karena sekarang nih masyarakat mulai sadar soal limbah fashion. Kita tahu nih, industri fashion tuh menghasilkan banyak limbah tekstil dan penggunaannya sumber daya yang besar nih. Makanya konsep penggunaan ulang pakaian mulai dianggap sesuai sebagai solusi. Tapi aku punya pendapat lain sih. Boleh. Aku merasa banyak orang yang thrifting sebenarnya karena lagi viral aja. Karena kalau lagi trennya, tren yang baru muncul, mereka tuh mungkin bisa pindah lagi trennya gitu. Ada benernya juga sih. Karena nih, dari hasil riset yang kita gunain, motivasi konsumen bukan hanya karena lingkungan. Banyak yang tertarik karena harganya murah, model unik, dan identitas diri. Nah itu, jadi kalau suatu saat nggak dianggap keren lagi, apakah orang masih mau thrifting? Itu kena misalnya sih, Wak. Kalau alasannya hanya tren, mungkin enggak ya. Tapi kalau alasannya karena kesadaran lingkungan, kemungkinan perilaku itu akan bertahan. Aku mau jujur juga sih, kayak pertama kali aku tuh tertarik thrifting itu juga bukan karena lingkungan sebenarnya. Sama sih, Wak. Ya kan, kayak kita tuh tertarik karena lihat outfit yang keren di TikTok, terus juga lagi tren ya kan. Iya. Nah, itu yang dialami banyak Gen Z. Coba bayangin, kalau semua orang nih berhenti beli baju dan mulai menggunakan pakaian lebih lama, kira-kira apa sih yang terjadi? Limbah tekstil bisa berkurang, Wak. Konsumsi berlebihan juga bisa ditekan. Kalau menurut Ayah nih, apa yang bisa dilakukan mahasiswa supaya thrifting ini benar-benar berdampak positif? Itu kayak ada beberapa hal. Pertama, membeli sesuai kebutuhan aja. Terus yang keduanya tuh jangan impulsif hanya karena murah doang. Terus yang ketiga tuh kayak menjual kembali atau mendonasikan pakaian yang nggak digunain. Terus yang terakhir tuh kayak mulai nih memahami konsep sustainable fashion. Gitu sih, Wak. Oh, gitu ya, iya sih. Bener sih apa yang Ayah bilang. Nah, kan. Nah, setelah ngomong panjang lebar, kita bisa menyimpulkan bahwa thrifting memang mempunyai potensi untuk membantu lingkungan. Tapi manfaatnya itu hanya bisa dirasakan jika kita melakukan secara sadar dan bertanggung jawab ya teman-teman. Jadi sebelum membeli, coba tanya dulu nih ke diri sendiri. Kita memang benar-benar butuh atau cuma mau ikut tren? Karena pakaian yang paling ramah lingkungan bukanlah
thrift. Tapi pakaian yang benar-benar dipakai sampai jangka waktu yang lama. Aku Ayah. Dan aku Wawa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Halo semuanya, selamat datang di sesi Kupas Tuntas kali ini. Nah, buat kalian yang peduli banget sama OOTD, tapi juga peduli sama bumi kita, topik ini pasti bakal relate banget deh. Berawal dari obrolan seru Wawa dan Ayak baru-baru ini, kita mau ngebedah satu pertanyaan besar. Sustainable Stitch, benarkah thrifting menyelamatkan bumi atau hanya tren? Siapin fokus kalian ya, karena jujur aja jawabannya lumayan bikin mind-blowing. Jadi pertanyaannya gini, apakah thrifting itu otomatis menyelamatkan bumi? Maksudnya, coba bayangin aja, besok semua orang tiba-tiba kompak cuma beli baju bekas. Apa masalah limbah kita langsung hilang gitu aja? Ayah sempat bilang, dan ini penting banget, realitanya nggak semudah itu guys. Beli barang thrift itu cuma satu kepingan kecil dari puzzle industri yang jauh lebih besar. Terus, apa dong akar masalahnya? Nah, ini dia, overconsumption, atau gampangnya konsumsi berlebihan. Definisinya itu membeli pakaian jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan, terlepas dari apakah itu barang baru atau bekas. Waktu Wawa denger ini dia lumayan kaget loh. Iya sih, kadang mentang-mentang harga di toko thrift itu murah meriah, kita jadi kalap, bikin thrift haul, beli 5-10 baju sekaligus. Padahal numpuk barang yang ujung-ujungnya nggak terpakai, walaupun itu baju bekas sekalipun, itu tetap aja nambah beban yang merusak lingkungan kita. Jadi catat ya, poin krusialnya ada di sini. Bukan jenis bajunya, tapi seberapa banyak yang kita beli. Aib benar-benar nekenin hal ini. Musuh utama di balik gunungan sampah tekstil di luar sana itu bukan cuma pabrik yang terus-terusan bikin baju baru, tapi ya hasrat konsumtif kita sendiri. Sering banget kan kita buka lemari, bajunya udah tumpah-tumpah saking penuhnya, tapi kita tetap teriak, duh nggak ada baju nih hari ini. Gara-gara itu, Wawa sadar banget kalau mindset belanja kita emang butuh diriset ulang. Dan Ayah punya satu mantra simple tapi super ampuh. Think before you buy. Pikirin dulu deh sebelum beli. Sebelum kalian jalan ke kasir atau ya sekedar asal klik check out di aplikasi, tanya ke diri sendiri dulu. Aku beneran butuh baju ini atau cuma kena FOMO gara-gara tren viral minggu ini aja? Percaya deh, filter pertama ini beneran nentuin segalanya. Oke, kita masuk ke bagian 1. Bahaya nyata, konsumsi berlebihan. Wawa sempat penasaran nih, separah apa sih sebenarnya dampak di balik layar industri fashion terhadap bumi kita? Ternyata prosesnya itu luar biasa nguras sumber daya. Ayak ngerinciin 4 tahapan utamanya. Pertama, dari kapas dan bahan baku itu udah nyita lahan dan air yang gak main-main. Kedua, pabrik dan listrik. Ini nyumbang emisi karbon supermasif. Ketiga, proses pewarnaan dan air. Kalian tahu gak? Ini butuh jutaan liter air dan sedihnya sering banget mencemari sungai. Terus yang keempat, pengiriman global. Bayangin kapal kargo bolak-balik melintasi benua. Semua proses raksasa ini dilewati cuma demi satu potong kaos yang mungkin cuma kalian pakai 2 kali buat nongkrong. Sayang banget kan? Lanjut ke bagian 2. Fast fashion versus slow fashion. Nah, ini dia akar pertempuran di dunia mode modern yang wajib banget kita pahami. Kontrasnya kerasa banget tajamnya. Di satu sisi kita punya fast fashion. Ini tuh siklus instan yang maksa kita lari ngejar tren, seakan-akan baju punya tanggal kedaluarsa pendek dan ngedorong kita buat terus beli baru. Bertolak belakang banget sama slow fashion yang justru mengutamakan kualitas. Di slow fashion, kita beli seperlunya dan dirawat supaya umurnya panjang. Ini bukan cuma soal milih gaya loh, tapi soal milih lifestyle yang jauh lebih bertanggung jawab. Terus, Ayak nyampain satu fakta yang jujur aja bikin lega banget. Kreativitas memadukan pakaian itu ternyata jauh lebih berharga daripada beli baju baru terus-terusan. Kalian beneran gak butuh outfit baru tiap weekend cuma demi konten OOTD. Gaya yang sesungguhnya itu lahir dari gimana cara kalian mix and match koleksi yang udah ada. Coba mainin layering, tambahin aksesoris, dan voila, satu baju bisa jadi puluhan look yang beda-beda. Sekarang kita masuk ke bagian 3. Hati-hati jebakan greenwashing. Pertanyaannya, bisa nggak sih kita langsung percaya gitu aja sama stiker ramah lingkungan di tas belanja merek-merek besar? Jawabannya, awas jangan gampang ketipu. Ada fenomena yang namanya greenwashing. Ini tuh strategi perusahaan yang menggunakan label ramah lingkungan murni buat narik simpati konsumen. Padahal praktik produksinya belum tentu berkelanjutan.
Korporasi itu pinter, mereka tahu generasi kita peduli banget sama isu bumi. Makanya, niat baik kita ini malah dipakai sebagai senjata marketing andalan mereka. Biar kita nggak gampang dikibulin, Ayak ngasih checklist konsumen bijak yang praktis banget. Pertama, beli murni karena butuh. Kedua, pilih kualitas yang baik, biar awet. Ketiga, gunakan baju itu lebih lama. Dan keempat, rawat dengan baik. Maksudnya, cuci dengan takaran yang pas, atau kalau ada kancing lepas ya dijahit aja lagi. Gak usah langsung dibuang. Pokoknya, jadilah konsumen berdaya yang rajin riset sebelum belanja. Nah, Wawa merangkum obrolan ini lewat satu mindset yang keren banget. Buy less, wear longer, care more. Beli lebih sedikit, pakai lebih lama, dan beri perhatian lebih. Menyelamatkan bumi itu nggak berarti kalian harus bangkrut buat beli produk dari brand hijau yang harganya selangit. Solusi paling gratis yang bisa kalian lakuin hari ini juga adalah maksimalkan umur pakai setiap baju yang udah ngegantung di dalam lemari kalian sendiri. Masuk ke bagian 4, solusi gaya fashion berkelanjutan. Lantas apa langkah konkret buat Gen Z supaya bisa tetap stylish tanpa harus ngerusak bumi dan ngerusak dompet? Di sini Ayak ngenalin konsep seru yang namanya capsule wardrobe atau lemari kapsul. Definisinya, memilih beberapa pakaian dasar yang mudah dipadukan satu sama lain untuk menciptakan banyak kombinasi outfit. Simpelnya, kita cuma milih sedikit pakaian basic yang super fleksibel, kayak kaos putih yang nyaman, jaket denim andalan, sama celana warna netral. Cuma dengan modal pakaian dasar ini, isi lemari kalian udah bisa jadi kanvas kreativitas tanpa batas. Wow, langsung antusias banget dengernya, karena esensinya itu simple dan ngena. Sedikit baju, banyak gaya. Terbukti kan kita sama sekali nggak butuh lemari raksasa yang isinya tumpah-tumpah cuma buat tampil memukau tiap hari. Kuncinya itu cuma di kurasi, pilih barang yang benar-benar fungsional dan pastinya bikin kita nyaman. Dari kebiasaan lemari kapsul tadi, kita sebenarnya lagi ngebangun ekosistem besar yang disebut circular fashion atau fashion circular. Ketimbang beli, pakai terus dibuang jadi sampah ke tanah, kita bikin siklusnya berputar tanpa henti. 1. Beli dengan penuh kesadaran. 2. Pakai dengan bangga. 3. Rawat dan perbaiki kalau ada yang rusak. Dan 4. Kalau udah bener-bener gak kepakai, donasikan atau jual lagi sebagai pre-love. Biarkan bajunya terus muter. Dan guys, konsep sirkular ini bukan sekedar teori ngebosenin loh. Lewat langkah kecil, dampaknya bakal besar banget. Mulai aja dari beli seperlunya. Luangkan waktu ngerawat baju kalian, permak yang sobek kecil daripada dibuang, dan kasih baju yang masih layak pakai ke orang yang lebih butuh. Ini tuh movement pelestarian bumi yang 100% bisa dilakuin sama siapa aja. Dari obrolan ini, Wawa dapat satu pencerahan luar biasa. Small choices, big impact. Gerakan masif buat nyelamatin bumi itu nggak selalu harus mulai dari kampanye raksasa yang turun ke jalan. Ia justru seringkali bermula dari keputusan super personal. Pilihan kecil yang kita buat setiap pagi pas kita lagi berdiri milih baju di depan cermin. Sebagai penutup sesi bedah wawasan kita kali ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan sekaligus tantangan buat kalian. Pakaian mana di lemarimu yang bisa kamu pakai lagi hari ini? Alih-alih buka HP terus scrolling ranjang kuning nyari baju baru buat nongkrong nanti sore, coba deh buka lemari kalian. Temuin harta karun yang mungkin kelupaan di pojokan sana, eksperimen, dan ciptakan gaya keren kalian hari ini. Makasih banget udah belajar bareng, tetap kreatif, tetap peduli bumi, dan sampai jumpa. I'm at a payphone trying to call home.
funny why you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing. Made it from the bottom, now when you see me I'm stunting. And all of my cars are with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switch the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my shirt, you could tell it I'm ballin'. Swish, what a shame, could've got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could've saw, but sad to say it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wished I go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go